Sedang punya sedikit waktu untuk memberikan pembekalan ringkas kepada Anda terkait salah satu isu spesifik dalam narasi penyaliban Yesus. Kalau Anda pembaca yang teliti, Anda akan mendapati bahwa catatan Markus dan catatan Yohanes mengenai jam terjadinya penyaliban Yesus itu tampaknya berbeda satu sama lain. Dan karena itu mari kita langsung saja memperhatikan teks-teks tersebut. Nah, di dalam Markus pasal 15 ayat 25, Markus mencatat, saya akan langsung terjemahkan dari bahasa Yunaninya, kemudian saya akan membacakan terjemahan bahasa Indonesianya. Dan itu jam ketiga, hora trite, dan mereka menyalibkan dia. Dalam terjemahan bahasa Indonesianya, hari jam 9 ketika ia disalibkan. Akan saya jelaskan kenapa hora trite itu diterjemahkan dengan jam ke-9. Tapi kita lanjut dulu kepada catatan Yohanes. Yohanes 19 ayat 14, seperti tadi akan saya terjemahkan dari bahasa Yunani, baru saya akan bacakan terjemahan bahasa Indonesianya. Dan itu adalah persiapan Paskah, kira-kira jam ke-6, dan dia berkata kepada orang-orang Yahudi itu, dia di situ adalah Pilatus, lihatlah raja kalian, atau inilah raja kalian. Nah, dalam terjemahan Indonesia Baru, hari itu ialah hari persiapan Paskah, kira-kira jam 12, kata Pilatus kepada orang-orang Yahudi itu, inilah rajamu. Nah, saudara perhatikan, hora en hos ekte itu adalah kira-kira jam ke-6, tetapi diterjemahkan dalam bahasa Indonesia itu jam ke-12 atau jam 12. Akan saya jelaskan kenapa begitu. Nah, ada beberapa hal ringkas yang akan saya bahas untuk menolong kita memahami perbedaan catatan itu. Pertama, Markus menggunakan sistem perhitungan waktu yang lazim pada waktu itu, namun berbeda dengan perhitungan waktu kita sekarang. Perhitungan waktu yang digunakan oleh Markus adalah perhitungan waktu 12 jam yang dimulai pada jam 6 pagi pada waktu matahari terbit. Itu sebenarnya hora trite, jam ketiga, menurut sistem perhitungan waktu yang digunakan Markus itu sama dengan jam 9 menurut perhitungan waktu yang kita gunakan. Tidak heran kenapa Alkitab terjemahan bahasa Indonesia Baru menerjemahkan frasa hora trite itu dengan jam ke-9. Kedua, tidak seperti Markus, Yohanes menggunakan sistem perhitungan waktu yang berbeda dengan yang digunakan oleh Markus, yaitu sistem perhitungan waktu Romawi. Itu akan saya jelaskan, tetapi saya perlu menarik perhatian Anda kepada kenapa terjemahan bahasa Indonesia menerjemahkan frasa hora en hos ekte, atau literalnya kira-kira pada jam ke-6, itu diterjemahkan dalam terjemahan bahasa Indonesia itu jam ke-12. Terjemahan bahasa Indonesia Baru mengasumsikan penggunaan perhitungan waktu seperti yang digunakan oleh Markus. Itu sebenarnya jam ke-6 menurut perhitungan waktu Markus itu sama dengan jam ke-12 menurut perhitungan waktu kita. Makanya diterjemahkan jam ke-12 di dalam terjemahan bahasa Indonesia Baru. Masalahnya adalah asumsi itu, termasuk penerjemahan itu, memang menimbulkan diskrepansi antara catatan Markus dan catatan Yohanes. Karena Markus mengatakan Yesus disalibkan pada jam 9, sedangkan Yohanes mencatat itu terjadi pada jam ke-6 atau jam ke-12. Nah, bagaimana kita bisa mendamaikan itu secara kronologis? Nah, memang beberapa pakar perjanjian baru, termasuk Raymond Brown, seorang pakar perjanjian baru yang sangat terkenal, menyatakan bahwa sebenarnya Yohanes tidak bermaksud menggunakan frasa jam ke-6 atau jam ke-12 itu secara kronologis. Dia menggunakan itu secara simbolik, yaitu menempatkan kematian Yesus pada hari persiapan Paskah untuk menekankan nilai dari kematian Yesus, yaitu sebagai penggenapan dari perayaan hari raya Paskah yang telah diinstitusikan di dalam perjanjian lama. Dengan kata lain, menurut Yohanes, ketika mencantumkan jam ke-6 atau jam ke-12 pada persiapan Paskah, Yohanes ingin menyatakan bahwa Yesus adalah anak domba Paskah yang sesungguhnya. Nah, memang tafsiran itu sangat menarik, tapi saya agak canggung untuk mengikuti tafsiran itu, karena sebenarnya kita memiliki indikasi-indikasi atau petunjuk-petunjuk
yang mengarahkan kita kepada pandangan alternatif yang jauh lebih solid menurut saya. Nah, seperti yang tadi saya katakan, Yohanes menggunakan sistem perhitungan waktu yang berbeda, yaitu sistem perhitungan waktu Romawi yang sama dengan yang kita gunakan sekarang, yaitu dimulai pada tengah malam atau jam 12 malam. Nah, kalau perhitungan waktu itu dimulai jam 12 malam, maka jam ke-6 itu sama dengan jam 6 paginya kita sekarang. Jadi menurut saya, kalau Yohanes memang menggunakan sistem perhitungan waktu Romawi, maka terjemahan Indonesia Baru jam ke-12 itu adalah terjemahan yang keliru karena mengasumsikan perhitungan waktu yang berbeda dari yang digunakan oleh Yohanes. Maka pertanyaannya adalah, apakah ada indikasi yang menolong kita melihat kekuatan persuasif dari pandangan alternatif yang tadi saya kemukakan? Ya, dan karena itu saya mengajak kita memperhatikan beberapa pokok penting. Pertama, menurut Yohanes pasal 18 ayat 28, maka mereka membawa Yesus dari Kayafas ke gedung pengadilan. Ketika itu hari masih pagi. Mereka sendiri tidak masuk ke dalam gedung pengadilan itu supaya jangan menajiskan diri, sebab mereka hendak makan Paskah. Jadi Anda perhatikan bahwa orang-orang Yahudi itu sudah hadir sejak hari masih pagi. Kita asumsikan itu hari masih subuh. Artinya proses pengadilan Yesus itu sudah dimulai sebelum matahari terbit. Dan kedua, perhatikan baik-baik, Yohanes tidak mengatakan bahwa Yesus disalibkan pada jam ke-6. Bukan itu yang dikatakan oleh Yohanes. Mari kita baca sekali lagi apa yang dikatakan oleh Yohanes. Itu adalah persiapan Paskah. Itu kira-kira jam ke-6. Hora en hos ekte, itu kira-kira jam ke-6, dan dia berkata kepada orang-orang Yahudi itu, Pilatus maksudnya, lihatlah raja kalian. Jadi Yohanes tidak bicara tentang jam terjadinya penyaliban. Yohanes justru bicara tentang jam putusan hukuman mati bagi Yesus itu dijatuhkan oleh Pilatus, bukan jam terjadinya penyaliban Yesus. Dan kalau kita mengingat catatan Markus bahwa penyaliban itu terjadi pada jam 9 pagi, sambil kita juga mengingat apa yang dikatakan oleh Yohanes bahwa proses pengadilan itu terjadi pada subuh hari, kemudian putusannya jatuh pada jam 6 pagi, maka penyaliban pada jam 9 pagi itu masuk akal karena seluruh prosesi termasuk penyiksaan, kemudian dia dibawa menuju ke Golgota dan seterusnya, dan itu koheren dengan apa yang dicatat dalam Yohanes pasal 18 ayat 28, termasuk juga yang dicatat di dalam Markus pasal 14. Jadi rekonstruksinya adalah proses pengadilan Yesus itu dimulai sejak subuh, kemudian kira-kira jam 6 pagi Pilatus menjatuhkan hukuman mati bagi Yesus, kemudian terjadi prosesi penyaliban sampai dengan penyaliban itu dilakukan kira-kira pada jam 9 seperti yang dicatat oleh Markus. Jadi kalau kita mengasumsikan bahwa Markus dan Yohanes menggunakan sistem perhitungan waktu yang berbeda, sebagaimana kita dapati clue indikasinya di dalam Yohanes pasal 18 ayat 28 bahwa orang-orang Yahudi sudah hadir sejak subuh dan proses pengadilan itu juga terjadi sejak subuh, maka yang dimaksudkan Yohanes itu bukan penyaliban itu terjadi pada jam 12 siang seperti yang ada di dalam terjemahan Indonesia Baru, tetapi bahwa putusan hukuman mati Yesus itu dijatuhkan oleh Pilatus pada jam 6 pagi, kemudian terjadi prosesi penyaliban dan Yesus disalibkan seperti yang dicatat dalam Markus bahwa itu terjadi pada jam 9 pagi. Terlepas dari itu, saya tegaskan sekali lagi bahwa kematian Yesus melalui salib merupakan peristiwa-peristiwa sejarah yang bukti-bukti kesejarahannya sangat solid. Dan itu sebabnya tidak satupun pakar studi Yesus sejarah, the historical Jesus scholars, yang berupaya merekonstruksi sejarah kehidupan Yesus dengan cara pergi kepada sebuah dokumen abad ke-7, abad ke-8 yang mengklaim sebaliknya bahwa Yesus tidak pernah disalibkan dan karena itu tidak pernah dibangkitkan. Bahkan muncul dengan teori silih yang diserupakan dengan Yesus.